semuanya, berjumpa lagi dengan saya Rian Angelo Gumogar di dalam program renungan singkat TKAB. Tahu, kenali, alami, dan bagikan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung channel YouTube ini dengan mensubscribe, mengklik tombol loncengnya, di komen, di like, di share, dibagikan bagi banyak orang. Sehingga doa saya melalui renungan singkat ini, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, dan melalui hidup kita, melalui media sosial kita, Bapak Ibu bisa bagikan ke banyak orang. Kita juga bisa jadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Hari ini kita akan berbicara tentang 100 hari lagi. Maksudnya, pada minggu-minggu yang lalu, kira-kira sekitar tanggal 20 sampai 23 September di media sosial mulai ramai dengan hashtag 100 hari lagi. Maksudnya apa? Maksudnya tahun 2020 tinggal 100 hari lagi. Saya mulai membaca hashtag itu, banyak orang-orang yang menuliskan kata-kata motivasi, banyak orang-orang yang menuliskan kata-kata yang bijak, dan gak sedikit juga yang akhirnya curcol. Maksudnya curcol, di atasnya firman Tuhan, lalu makin lama makin ke bawah mereka curhat tentang hubungan asmara, tentang pekerjaan, tentang liburan yang akhirnya nggak jadi. Dan saya jadi berpikir, betul juga ya, selama 6-7 bulan ini kita menghadapi sebuah keadaan yang benar-benar di luar kendali dan pikiran kita sebagai manusia. Siapa yang berpikir 6-7 bulan ini kita harus menghadapi PSBB lagi, bahkan kita ada dalam satu keadaan pandemi COVID-19, semuanya berubah begitu cepat. Kita kemana-mana harus pakai masker, sering cuci tangan, sekarang di tas, di kantong ada hand sanitizer, bahkan kita udah nggak bisa berjabat tangan, ngumpul-ngumpul udah nggak bisa, dimana kita harus jaga jarak, dimana kita harus berubah cara salaman kita dengan salaman tradisional atau gaya salaman anak muda. Wah, itu juga yang membuat saya berpikir, iya juga ya, kadang-kadang menjadi satu renungan buat kehidupan saya, sampai kapan ya ini semua berakhir. Tapi di saat kita memfokuskan hidup kita, memfokuskan kepada hal-hal kekhawatiran, ketakutan, bahkan sampai kapan ya ini selesai, bisa lagi gak ya saya jalan-jalan, ini tiket promo kapan lagi nih saya bisa jalan-jalan ke Bali, saya bisa keluar negeri. Tapi kalau kita berfokus sama hal itu, yang ada yang setiap hari adalah ketakutan, kekhawatiran, dan kebingungan. Bahkan kita seperti orang yang tanpa pengharapan. Namun di sini Tuhan Yesus, Roh Kudus mengingatkan kepada saya satu firman Tuhan yang harus menjadi pegangan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita tidak putus asa, kita tidak kecewa, dan kita mau tetap berharap sama Tuhan. Ayo Bapak Ibu, sama-sama kita akan buka firman Tuhan, yaitu di dalam satu firman Tuhan yang terkenal, yaitu dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Di layar juga sudah ada, kita akan baca sama-sama ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Firman Tuhan jelas mengatakan Tuhan itu tahu rancangan-rancangan yang terbaik bagi kita, yaitu rancangan yang membawa kita di hari depan yang penuh dengan harapan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita tahu masa depan kita, bahkan hari depan kita, hari depan yang penuh dengan harapan, sedangkan hari esok aja, bahkan 5 menit, 10 menit ke depan aja kita nggak tahu apa yang terjadi. Namun jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Dia tahu rancangan-rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Artinya Tuhan Yesus senantiasa memproteksi, memelihara kehidupan setiap kita. Terbukti di saat Bapak Ibu menyaksikan video renungan singkat ini, kita dalam keadaan sehat, kita tidak terkapar di rumah sakit. Itu semua bukti anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Kita masih bisa bernafas dengan nyaman, kita bisa melihat suami, melihat istri, melihat anak-anak, walaupun betul banyak hal-hal harus kita lewati, mungkin pengurangan, pemotongan gaji, dan segala macamnya. Namun kalau sampai hari ini kita ada, artinya Tuhan tetap memelihara kehidupan setiap kita, dan Dia punya rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Lalu kita turun ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini yang sekarang menjadi hal yang langka bagi kita anak-anak Tuhan. Kita udah malas berdoa, kita udah malas datang sama Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita selalu memakai kekuatan pikiran kita, semuanya karena saya bisa. Betul, karena Bapak Ibu pintar, betul karena Bapak Ibu bisa mengelola bisnis dengan baik. Tapi jangan pernah lupakan hal-hal yang kecil yang
membawa dampak yang besar. Apa itu? Datang sama Tuhan, berdoa, berseru, tanya sama Tuhan apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Saya percaya ini semua pasti akan berakhir, tapi kita nggak tahu kapan waktunya. Bahkan berita hari-hari ini katanya vaksin di Indonesia sudah mulai ada. Kita doa pemerintah, Kementerian Kesehatan, bahkan Bapak Presiden, semua jajarannya, semua terus diberi hikmat sehingga pandemi ini bisa cepat selesai di bangsa negara kita Indonesia. Nah, jangan pernah lupakan hal-hal yang kecil yang membawa dampak yang besar. Apa itu? Datang sama Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan akan mendengarkan setiap doa seruan kita. Tepat pada waktunya Dia pasti menjawab setiap doa kita. Lalu yang berikutnya, ayat ke-13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Untuk itu datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Di saat kita berharap kepada orang-orang bisa mengecewakan, berharap pada orang-orang yang kuat yang kita pikir bisa tolong kita, tapi pada akhirnya mereka meninggalkan, bahkan mereka mengecewakan kita. Tapi satu pribadi namanya Yesus, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti menolong, walaupun terkadang waktunya seakan-akan bagi kita manusia, Tuhan tuh kayaknya berlambat-lambat untuk nolong kita. Tapi sebenarnya Dia tahu waktu yang tepat, karena Dia tahu rancangan yang terbaik buat setiap kita. Nah, Bapak Ibu sedang menghadapi kondisi situasi apapun saat ini kehidupan kita, kita tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Satu firman Tuhan lagi sebagai penutup, kita akan mundur beberapa pasal Bapak Ibu, yaitu di Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Di layar juga sudah ada, kita akan baca sama-sama Bapak Ibu. Yeremia 17, kita mundur beberapa pasal. Yeremia 17 ayat ke-7 sampai ke-8 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, kita juga baca sama-sama Bapak Ibu. Perkatakan firman Tuhan, karena kita percaya iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Untuk itu perkatakan firman Tuhan, kita baca sama-sama. Ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Ayat ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Walaupun dalam situasi yang sulit, masa-masa yang sukar, namun kita jangan pernah berhenti menghasilkan buah. Kalau engkau punya kekuatan, kelebihan secara finansial, kita bisa bantu teman-teman kita yang mungkin mereka di PHK, mungkin mereka sekarang jualan online, kita bisa bantu beli dagangan mereka. Tapi kalau kita nggak punya finansialnya lebih, kita punya lutut yang bisa bertelut, tangan yang bisa kita lipat, mata yang bisa kita tutup, hati yang tertuju sama Tuhan. Kita berdoa dan kita percaya doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Untuk itu dalam menghadapi masa-masa yang sukar, jangan jadi orang egois, tetap jadi orang yang mau berbuah. Karena kita percaya walaupun kita melewati masa-masa yang terik, masa-masa yang sukar, tapi biarlah kita tidak pernah berhenti untuk berbuah. Karena ayat ke-7 jelas dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Betul, kita juga terdampak dengan pandemi ini, namun kita percaya Tuhan akan memberikan pembedaan-pembedaan. Mana orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mana yang setengah-setengah, bahkan yang sama sekali gak mengandalkan Tuhan. Pasti Tuhan nyatakan perbedaan yang jelas. Untuk itu tetap semangat. Doa saya, apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi, harus tetap semangat. Jangan pernah putus asa, tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Suami, istri, anak-anak, ayo gandengan tangan, ayo berdoa. Saya percaya Tuhan pasti pulihkan. Berkat Tuhan berlimpah. Selamat menikmati berkat Tuhan, selamat menikmati kasih dan anugerahnya yang berlimpah dalam hidup kita. Alami Tuhan dalam hidup ini, dan setiap kita setelah kita alami itu, bagikan bagi banyak orang, biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.